Negara seribu gajah yang super santuy. Ini dia kebiasaan unik hingga fakta mencengangkan yang dimiliki negara Laos. Halo Sobat Bebas Cerita, bagaimana kabar kalian? Mimin harap selalu sehat dan bahagia ya. Pada video kali ini, Mimin akan mengulas salah satu negara di Asia Tenggara yakni Laos. Laos, negara tersembunyi di balik kepopuleran tetangganya seperti Thailand dan Vietnam, ternyata menyimpan pesona tersendiri yang tak boleh dilewatkan. Dengan pemandangan alam yang menakjubkan dan warisan budaya yang kaya, Laos menawarkan pengalaman unik bagi para pelancong yang menyambanginya. Tapi, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa pakai headset kalian, duduk manis sambil rebahan, dan kita mulai video ceritanya. Dikenal dengan sebutan Land of a Million Elephants, Laos merupakan negara yang memiliki salah satu populasi gajah terbanyak di Asia Tenggara. Di samping itu, terhampar juga pegunungan hijau, sungai-sungai yang indah, dan kuil-kuil yang megah yang menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Selain keindahan alamnya, mari kita jelajahi lebih dalam mengenai kebiasaan, fakta menarik, dan sisi kelam yang ada di negara ini. Kebiasaan orang-orang Laos. Perlu kalian tahu bahwa orang-orang Laos sendiri tentunya memiliki beberapa kebiasaan khas yang mungkin bisa dibilang cukup unik. Berikut beberapa di antaranya. Tahun baru bukan di bulan Januari, tapi April. Salah satu hal yang menarik dari negara Laos ini yaitu tahun barunya sendiri. Di mana tahun baru Laos, yang dikenal sebagai Pi Mai, dirayakan pada tanggal 14 hingga 16 April. Tentunya hal ini menjadikannya berbeda dari tahun baru yang umumnya dirayakan pada tanggal 1 Januari di banyak negara lain. Menurut kepercayaan tradisional masyarakat Laos, 13 April dianggap sebagai hari terakhir dalam kalender, dan tanggal ini diibaratkan sebagai momen pembaharuan atau awal yang baru. Pada tanggal 14 April, masyarakat Laos merayakan tahun baru dengan berbagai aktivitas budaya dan ritual yang khas. Di tanggal tersebut, para biksu di kuil-kuil akan mengadakan ritual khusus sebagai bagian dari perayaan Pi Mai. Ritual ini melibatkan prosesi upacara keagamaan, doa-doa, dan pemberkatan untuk menyambut tahun yang baru dengan harapan keberuntungan dan kesucian. Suka makan beras ketan. Orang-orang di negara ini memang merupakan konsumen beras ketan tertinggi di dunia. Bahkan makanan ini telah menjadi budaya kuliner di Laos. Menariknya lagi, orang-orang Laos sering menyebut diri mereka sebagai Luk Haon Yao, yang tak lain merupakan anak-anak dari ketan. Waduh! Sejak zaman dulu, beras ketan telah menjadi aspek mendasar dari setiap makanan di Laos. Ketan sering dihidangkan dalam acara-acara khusus seperti pesta pernikahan, perayaan tradisional, dan festival budaya. Selain itu, di rumah tangga sehari-hari, makan bersama dengan beras ketan sering menjadi momen yang penting untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Tidak pernah pakai alas kaki di rumah dan kuil. Di Laos, terdapat tradisi dan adat istiadat yang melarang memakai sepatu di dalam rumah atau kuil. Hal ini merupakan bagian penting dari budaya dan etiket sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Laos. Melepas sepatu sebelum memasuki rumah atau kuil dianggap sebagai tindakan sopan santun dan menghormati lingkungan yang bersih dan suci. Masyarakat Laos percaya bahwa dengan melepas sepatu, mereka dapat menjaga kebersihan rumah atau kuil dari kotoran, debu, dan kuman yang dibawa dari luar. Tradisi melepas sepatu ini telah menjadi bagian dari adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi. Tidak melangkahi dan menyentuh dengan kaki. Orang Laos menganggap kaki sebagai bagian tubuh yang kotor dan tidak pantas untuk disentuh atau digunakan secara tidak sopan. Kaki dianggap sebagai bagian yang terendah dari tubuh, sementara kepala dianggap sebagai bagian paling suci. Oleh karena itu, menyentuh kepala orang lain atau menyentuh kaki orang lain dianggap sebagai tindakan tidak sopan dan tidak menghormati. Selain itu, warga negara Laos juga menghindari melangkahi orang yang sedang duduk atau tidur di lantai karena dianggap sebagai penghinaan.
Dalam kehidupan sehari-hari, orang Laos cenderung menjaga sikap terhadap kaki dengan cara duduk dengan kaki terlipat di bawah tubuh atau duduk bersila. Pada saat duduk di kursi, kaki biasanya akan diletakkan di lantai, bukan digantungkan begitu saja. Super santuy. Penduduk Laos memiliki karakter yang santai dan cenderung tidak menyukai menjadi sorotan atau perhatian bagi orang lain. Mereka menghargai etika komunikasi yang lembut dan sopan, sehingga jarang berteriak atau membantah dengan suara yang keras. Tawar-menawar di pasar atau toko juga dilakukan dengan cara yang lebih tenang dan tidak agresif, sehingga tidak perlu berdebat dengan penjual untuk mendapatkan harga terbaik. Beda banget ya, sama-sama emak-emak, 62 hehe. Selain itu, masyarakat Laos tidak suka hal yang terburu-buru dan cenderung menikmati kehidupan dengan tempo yang lebih lambat alias santuy. Ini terlihat dalam layanan di toko atau restoran setempat yang terkesan lebih lamban dan tidak terburu-buru. Meskipun bagi beberapa orang ini mungkin terasa sedikit mengherankan, namun pada akhirnya, hal ini mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang lebih tenang dan santai. Fakta menarik negara Laos. Laos yang terkenal dengan julukan Negara Seribu Gajah, ini memiliki sejumlah fakta unik dan menarik, mulai dari tidak punya laut. Kalian harus tahu bahwa sebenarnya Laos sendiri punya banyak julukan, salah satunya yaitu negara tanpa laut. Secara geografis, negara ini tidak memiliki garis pantai dan tidak berbatasan dengan laut atau samudra. Meskipun tidak memiliki laut, Laos memiliki Sungai Mekong yang menjadi jalur sungai utama yang mengalir di sepanjang perbatasannya di bagian barat dan selatan negara ini. Sungai Mekong memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, transportasi, dan perdagangan di wilayah tersebut. Pemerintah Laos telah mencoba memanfaatkan potensi Sungai Mekong untuk mengembangkan sektor pariwisata, energi hidroelektrik, dan perdagangan dengan negara-negara lain. Punya angkatan laut. Negara ini memang gak punya wilayah laut, tapi jangan diremehin, karena sejak tahun 1975, mereka tetap punya pasukan angkatan laut yang keren abis, namanya Lao People's Navy. LPN ini sebenarnya bekas angkatan laut dari zaman kerajaan Laos dulu. Pada masa jayanya di tahun 1994, LPN punya pasukan sekitar 500 orang yang mana tugasnya menjaga keamanan sungai hingga selalu mengawasi gerak-gerik musuh yang nakal. Tapi sayangnya, sekarang keadaannya jadi berubah karena Angkatan Laut Laos ini cuma punya sekitar 50 kapal patroli sungai aja, jauh banget berkurangnya. Selama 2 dekade lebih, yaitu dari tahun 2000-an sampai sekarang, LPN nggak mengalami perubahan besar. Baik itu dari segi personel, alat-alat, atau stok kapal patroli yang masih pas-pasan. Paling banyak dibom. Laos dikenal karena menjadi negara yang paling banyak dibom dalam sejarah perang udara. Konflik yang menyebabkan pengeboman besar-besaran di Laos adalah Perang Vietnam. Selama Perang Vietnam, Amerika Serikat meluncurkan serangkaian kampanye pengeboman intensif di wilayah Laos. Lebih dari 2 juta ton bom diperkirakan telah dijatuhkan di Laos selama periode tersebut, membuat Laos menjadi negara yang paling banyak dibom per kapita di dunia. Sayangnya, pengeboman besar-besaran ini menyebabkan banyak kerusakan dan meninggalkan banyak bekas ranjau dan bahan peledak yang belum meledak, bahkan setelah perang berakhir. Hingga saat ini, sisa-sisa bom dan ranjau darat ini masih menyebabkan ancaman bagi keselamatan warga Laos dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah tersebut. Upaya pembersihan dan penghilangan ranjau masih berlangsung, dibantu oleh organisasi kemanusiaan dan negara lain. Sisi kelam negara Laos. Meskipun kebanyakan orang menganggap Laos sebagai negara yang damai dan indah, seperti negara lain, Laos juga memiliki sisi kelam yang perlu diwaspadai, misalnya saja seperti kegiatan perburuan ilegal. Kalian harus tahu bahwa perburuan ilegal sendiri masih menjadi ancaman serius bagi satwa-satwa liar di Laos, termasuk populasi gajah. Meskipun ada upaya konservasi untuk melindungi gajah-gajah dan hewan lainnya, perburuan ilegal masih saja berlangsung.
Hal ini tak lain karena permintaan pasar cukup tinggi terhadap bagian tubuh hewan tersebut dan produk-produknya di perdagangan internasional. Tentunya perburuan ilegal ini juga dapat mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies langka lainnya sehingga bisa mengganggu ekosistem alami di wilayah tersebut. Trafficking dan pekerja anak. Banyak perempuan dan anak-anak di Laos menjadi korban trafficking untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja anak, atau pekerja rumah tangga. Perempuan dan anak-anak dari daerah pedesaan sering menjadi sasaran utama para penyelundup dan pedagang manusia, di mana mereka diiming-imingi dengan janji-janji pekerjaan yang lebih baik di kota atau negara-negara tetangga. Parahnya lagi, mereka sering dieksploitasi secara seksual atau dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang buruk dan tanpa upah yang layak, miris sekali bukan? Masalah prostitusi. Meskipun prostitusi secara resmi dilarang di Laos, praktik ini tetap ada di beberapa wilayah terutama di kota-kota yang banyak dikunjungi oleh turis. Banyak perempuan dan gadis muda yang terjerat dalam perdagangan manusia dan dipaksa terlibat dalam industri seksual. Perdagangan narkoba. Laos terletak di wilayah yang dikenal sebagai segitiga emas, Golden Triangle, sebuah wilayah perbatasan bersama antara Laos, Thailand, dan Myanmar. Daerah ini begitu terkenal akan produksi dan perdagangan narkoba, terutama opium dan metamfetamin. Karena produksi dan peredaran narkoba ilegal yang begitu gencar di negara ini, tentunya dapat menyebabkan masalah serius dalam masyarakat Laos. Kemiskinan. Problematika yang satu ini adalah masalah kronis di Laos, terutama di daerah pedesaan. Banyak penduduk Laos hidup di bawah garis kemiskinan dengan akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Kondisi ini membuat mereka lebih sulit untuk mengatasi tantangan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Pengembangan infrastruktur dan kegiatan ekonomi di Laos telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Eksploitasi hutan, pertambangan, dan pembangunan dam-dam hidroelektrik telah mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi banyak spesies satwa dan tanaman langka. Selain itu, limbah dan polusi ini juga mengancam kualitas air dan udara, mengganggu keanekaragaman hayati dan mengancam kesehatan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Laos adalah sebuah negara yang memikat dengan keindahan dan juga kekayaan budayanya. Selain itu, keramahan penduduknya, kekayaan alamnya, dan tradisi-tradisi uniknya menjadikan Laos sebagai tujuan wisata yang menarik. Namun, perlu diingat bahwa setiap negara memiliki sisi kelamnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai wisatawan yang bertanggung jawab, penting bagi kita untuk menghormati budaya dan aturan setempat. Selain itu, kita juga harus senantiasa berhati-hati terhadap masalah-masalah sosial yang mungkin ada di negara yang sedang dikunjungi. Terkenal sebagai negara yang super santuy, jadi pengen pindah ke Laos enggak nih? Boleh tulis di kolom komentar ya. Sekalian kasih like dan subscribe dulu boleh banget biar kalian makin dekat sama Mimin haha. Thanks for watching and see you on the next video.